Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua topik dalam mata kuliah Ekonomi Makro Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Putri Kinasi Gusti dengan nomor NIM 2403001020166. Dua topik atau materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu inflasi dan pengangguran. Yang pertama terkait inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jika inflasi tidak terkendali, maka daya beli masyarakat akan menurun, mengganggu kestabilan ekonomi, dan mempersulit perencanaan keuangan. Nah, berdasarkan penyebabnya, inflasi ini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu demand pull inflation, terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi yang ada. Berarti permintaannya yang meningkat. Kemudian yang kedua yaitu cost push inflation. Ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan upah pekerja sehingga biaya produksi barang naik. Kemudian import inflation, ini kenaikan harga barang-barang impor, terutama bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu inflasi struktural, muncul akibat kendala distribusi barang dan jasa serta tidak efisiennya sektor produksi. Tingkatan dari inflasi itu sendiri, itu dikategorikan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yang paling ringan yaitu inflasi ringan. Ini dengan nilai kurang dari 10% per tahun, masih dapat dikendalikan. Kemudian, satu tingkat di atasnya yaitu inflasi sedang, dengan rentang nilai antara 10% sampai 30% per tahun. Nah, dalam level ini, inflasi sudah mulai mengganggu aktivitas perekonomian. Kemudian, naik lagi satu tingkat berikutnya yaitu inflasi berat, kategori 30% sampai dengan 100% per tahun. Ini sudah menyebabkan dampak yang besar pada ekonomi dan masyarakat. Yang paling tinggi yaitu hiperinflasi, ini lebih dari 100% per tahun. Ini sudah sangat menyebabkan kekacauan di perekonomian. Kemudian dampak inflasi ini sendiri memiliki dampak yang sangat luas pada perekonomian. Di antaranya yang pertama menurunnya daya beli masyarakat, kemudian meningkatkan biaya hidup, kemudian mengurangi tabungan dan investasi, dan yang terakhir menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Kebijakan dalam mengatasi inflasi. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi melalui kebijakan makroekonomi dengan berbagai opsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter. Dilakukan oleh Bank Sentral melalui pengaturan suku bunga, jumlah uang beredar, dan operasi pasar terbuka. Kemudian, kebijakan fiskal, ini pemerintah dapat menurunkan pengeluaran atau menaikkan pajak untuk menurunkan permintaan. Lalu yang terakhir, kebijakan lainnya ini menjaga kestabilan harga barang, kebutuhan pokok, dan memperlancar distribusi barang. Pengukuran inflasi itu sendiri dapat diukur menggunakan 3 indeks. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Ini mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Lalu yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Ini mencerminkan harga-harga di tingkat produsen. Yang terakhir, indeks harga implisit atau deflator PDB. Ini menggambarkan perubahan harga seluruh barang dan jasa dalam produk domestik bruto. Di sini saya menjelaskan salah satu contoh soal dalam mengukur tingkat inflasi menggunakan IHK. Contoh soalnya sebagai berikut. Jika IHK tahun 2024 sebesar 125 dan IHK tahun 2023 sebesar 120, maka berapakah tingkat inflasi tahun 2024? Kita bisa menghitung tingkat
inflasi dengan mengurangi IHK tahun 2024 dikurangi IHK tahun 2023 dibagi IHK tahun 2023 dikali 100% atau selisih pertumbuhan dari tahun 2024 dan 2023. Sehingga 125 dikurangi 120 dibagi 120 kali 100%. Didapatkan hasil tingkat inflasi yaitu 4,17%. Selanjutnya, topik berikutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang berusaha untuk mendapatkannya. Pengangguran merupakan salah satu indikator utama masalah ketenagakerjaan dan memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan sosial masyarakat. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengangguran friksional terjadi karena proses pencarian pekerjaan baru meskipun ada lowongan. Kemudian pengangguran siklikal ini terjadi karena menurunnya aktivitas ekonomi atau adanya resesi. Kemudian pengangguran teknologis terjadi akibat otomatisasi dan kemajuan teknologi. Yang terakhir yaitu pengangguran struktural disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keahlian pekerjaan dan kebutuhan pasar. Selain berdasarkan penyebab, pengangguran juga dibedakan berdasarkan waktu. Yang pertama, pengangguran terbuka, ini tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kemudian setengah menganggur, ini berarti bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Kemudian pengangguran musiman terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti pada sektor pertanian dan perikanan. Jika tidak ada pemanenan berarti menganggur. Kemudian pengangguran tersembunyi, ini jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kemudian dampak dari pengangguran itu sendiri, yang pertama dapat menyebabkan menurunnya pendapatan nasional, bertambahnya angka kemiskinan, meningkatkan beban pemerintah untuk bantuan sosial, dan menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan stres masyarakat. Dalam mengatasi dampak tersebut, pemerintah dapat mengambil beberapa kebijakan, di antaranya mendorong pertumbuhan sektor industri padat karya, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, memberikan insentif kepada pelaku usaha kecil dan menengah, lalu mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu dengan membandingkan jumlah penganggur dibanding dengan angkatan kerja. Saya akan menjelaskan salah satu contoh soal. Jika jumlah angkatan kerja adalah 130 juta orang dan yang menganggur sebanyak 13 juta orang, berapa tingkat penganggurannya? Hal ini bisa dihitung menggunakan rumus tersebut sehingga diperoleh perhitungan seperti di layar dan didapatkan hasil tingkat penganggurannya sebesar 10%. Selanjutnya terkait hubungan inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan terbagi menjadi dua, yaitu dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Jika dalam jangka pendek, terdapat hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Artinya ketika inflasi meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya. Hal ini digambarkan oleh kurva Phillips yang menunjukkan trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Jadi, alurnya seperti ini. Terdapat peningkatan permintaan agregat atau AD-nya meningkat. Ketika pengeluaran masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan naik. Dengan begitu, produsen akan merespon dengan meningkatkan produksi. Nah, produksi yang meningkat membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat menurun. Namun, karena permintaan tinggi, harga barang dan jasa juga naik, sehingga inflasi dapat meningkat. Begitupun sebaliknya.
Nah, hubungan antara inflasi dan pengangguran ini dapat dijelaskan melalui kurva Phillips. Kurva Phillips menggambarkan hubungan jangka pendek tersebut antara eh, hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Jadi, jika inflasi meningkat, maka penganggurannya akan cenderung menurun. Nah, namun dalam jangka panjang, dampak jangka panjang dari hubungan antara inflasi dan pengangguran ini tidak selalu berlaku karena yang pertama dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masyarakat berubah. Misalnya, pekerja menuntut kenaikan upah seiring dengan adanya inflasi. Kemudian perubahan kebijakan moneter dan fiskal dari pemerintah dapat mempengaruhi inflasi tanpa mengubah tingkat pengangguran. Kemudian adanya faktor eksternal seperti krisis energi atau gangguan pasokan juga dapat menyebabkan inflasi tanpa efek langsung terhadap pengangguran. Kesimpulannya, dalam jangka pendek, jika inflasi naik, maka pengangguran turun dan sebaliknya. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini tidak selalu berlaku, terutama jika ekspektasi inflasi dan faktor struktural ikut bermain. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada kurang lebih 3 faktor, bahkan ada faktor yang lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara inflasi dan pengangguran itu sendiri. Sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan PowerPoint ini diantaranya sebagai berikut. Data dari BPS, kemudian data dari Bank Indonesia terkait inflasi dan kebijakan moneter, dan beberapa buku, lalu materi dari ekonomi makro sesi 11 dan 12 tentang inflasi dan pengangguran. Cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dapat dimaafkan. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.